Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. sehat Pak. Sehat, Pak. Sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tadi pagi bagaimana? Apakah ada kuliah sebelum kuliah ini? Ada kuliah? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Tidak, Pak, biasanya. Posisi bagaimana rata-rata semua nih? Di rumah semuanya? Di rumah, Pak. Ya, Pak. Di rumah. Oke, bagus. Alhamdulillah sehat semua keluarga ya? Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Baik. Alhamdulillah, Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusinya dengan topik ketiga, yaitu benefit dari supply chain, green supply chain management ya. Saya sharingkan dulu screen dulu. Saya share screen. Sudah bisa dilihat ya, Nana? The benefit of Sudah, supply chain Pak. management. Baik, ini topik kita yang akan kita bahas hari ini. Di bagian awal, saya akan tunjukkan beberapa business benefit dari green supply chain practice. Ini ada suatu best in class di dalam supply chain, green supply chain, di mana ada sebuah perusahaan yang melakukan suatu survei penerapan dari logistik di perusahaan logistik and transportation, provider logistik and transportation ya. Kalau paling kiri, kalau kita lihat sebelah kiri ini ada gambar menjelaskan business benefit. BIC Logistic and Transportation Service Provider, jadi provider dari logistik and transportation. Dilihat di sini bahwa dengan penerapan green supply chain di perusahaan-perusahaan ini, itu memberikan kontribusi terhadap yang pertama, paling besar sekali kontribusinya terhadap distribusi. Karena ini kan perusahaan transportasi. Maka fokusnya di sana, maka dilakukan efisiensi dengan penggunaan green supply chain ini, berhasil meningkatkan efisiensi dari distribusinya, pendistribusian barang-barang sampai ke customer. Kemudian benefit yang kedua menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan green supply chain ini dia difference, berbeda. Artinya dikaitkan dengan image. Perusahaan ini lebih baik dibanding dengan perusahaan yang lain, image-nya lebih tinggi. Dan yang tiga besarnya, saya tunjukkan tiga besarnya, yaitu mengurangi ongkos distribusi. Distribution cost itu decrease atau menurun. Jadi di sini disebutkan improve kurang lebih 20-50%. Jadi ini kalau bisa improve 20-50%, ini sangat signifikan. Kalau bisa mengurangi ongkos distribusi minimal 20% saja, itu adalah suatu kinerja yang sudah sangat bagus. Bagian belakang kita akan melihat apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dalam rangka bisa melakukan improve ini. Kemudian di sebelah kanan, proses dari implementation, proses for implementation green supply chain practice. Apa yang dilakukan untuk implementasi itu? Dua hal yang paling besar dilakukan adalah training on green practice. Jadi diperlukan training di perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan suatu pemahaman yang sama dan metode-metode yang akan digunakan dalam implementasinya. Kemudian juga yang berikutnya adalah joint process improvement. Melakukan improvement dengan joint proses lintas fungsi, lintas organisasi. Yaitu dua besar ya, saya tunjukkan. Kemudian di slide kedua juga masih ditunjukkan juga tentang transportation process, BIC Logistic and Transportation Service Provider. Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dalam rangka untuk memperoleh tadi benefit tadi? Mereka melakukan load maximization. Jadi kapasitas angkut kendaraan itu bisa di-load secara maksimum. Nah, tetapi ini berbeda dengan di Indonesia. Mungkin anak-anak semua pernah mengetahui, pernah lihat di jalan, apa yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan tracking dalam rangka load maximization. Ada yang tahu nggak? Salsabila pernah lihat nggak di jalan tol atau di jalan-jalan besar apa yang dilakukan oleh perusahaan transportation? Kalau di luar negeri ini load maximization. Artinya kalau kapasitasnya 10 ton, di load maksimum 10 ton. Kalau di Indonesia apa yang dilakukan? Siapa yang tahu? Perlu nggak sih, Pak? Apa, Salsa? Apa? Salsa tadi ngomong apa? Enggak, Pak. Ya. Ya tadi sudah benar tadi ngomong apa tadi ya? Saya dengar itu tadi. Apa tadi? Dia muatannya dilebihkan nggak sih, Pak? Iya, betul itu. Pernah lihat kan? Ya, Pernah lihat di pernah. jalan bagaimana overload-nya itu? Pernah lihat nggak di jalan? Jadi ya kapasitasnya sih Pak yang harusnya maksudnya apa di jalan misalkan tuh di jalan itu tuh maksimalnya tuh segini misalkan 10 ton kayak gitu. Nah, dia itu dilebihkan jadi 15 ton dan lain sebagainya buat apa biar nggak nanggung gitu dan sebagainya. Iya. Satu, di Indonesia terjadi overload. Betul. Kita lihat di jalan-jalan bagaimana suatu kendaraan di-load secara berlebihan. Nah, ini di satu sisi memang dia bisa meminimasi ongkos, tapi di lain sisi bisa mengakibatkan apa? Nona bisa mengakibatkan apa, Nona? Kalau overload. Kecelakaan. Resikonya besar, Pak. Resikonya iya bisa kecelakaan. Kecelakaan kan? Pernah terjadi waktu di tol itu di mana remnya blong karena kapasitas berat ya. Nah, sehingga terjadi tabrakan beruntun. Oke. Di Indonesia namanya itu adalah overload, overdimension. Bukan hanya load-nya ke atas diperbesar, tetapi juga dimensinya dia dilebarkan juga gitu, ditambah lagi begitu ya, sehingga mengakibatkan masalah di jalan raya. Ini contoh-contoh yang lain, vehicle tracking, di track rutenya, kaitkan dengan rute ya. Kemudian yang lainnya, gambar sebelah kanan, ini dikaitkan dengan teknologi. Perusahaan ini juga selain menggunakan tadi berbagai metode untuk misalkan di transportasinya sendiri, load maximum vehicle tracking, fleet management system, route optimization, jadi mengoptimasi rute perjalanannya, juga menggunakan teknologi anti-idling teknologi. Anti-idling teknologi, siapa yang tahu nih? Ada yang punya motor Beat nggak? Apa itu? Kalau dalam kondisi misalkan berhenti, maka mesinnya mati, otomatis. Mesinnya mati. Sendiri, Pak. Nanti kalau digas maju lagi ya, nyala lagi. Nah itu anti idling. Kira-kira ke arah sana juga menggunakan transportasi yang ke arah anti idling. Jadi kalau yang kondisi macet, dia konsumsi energinya dihentikan dengan cara mematikan mesin. Oke. Dan yang lainnya. Ini yang dilakukan ya, best practice. Kemudian has your green supply enable your company? Bagaimana apakah green supply ini bisa memberikan dampak ke perusahaan-perusahaan Anda? Ini sebuah survei dilakukan oleh Cognizant tahun 2008. Kalau kita lihat di sini, 80% menjawab enable ya. Enable artinya memberikan pengaruh terhadap perusahaan dalam hal 80% menjawab dalam hal improve brand image. Jadi perusahaan-perusahaan menerapkan green supply chain ini brand image-nya lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Misalkan ada perusahaan-perusahaan yang mencemarkan lingkungan, itu kan nanti kalau kena sanksi atau penalti dari pemerintah, masuk beritanya di koran, itu akan mengakibatkan harga sahamnya bisa anjlok kalau perusahaannya sudah publish. Dan mungkin kalau dia perusahaannya tidak apa itu namanya public gitu ya, bukan perusahaan yang PBK terbuka, ya mungkin reputasi customer-nya yang lainnya juga mungkin kurang percaya ya dengan perusahaan tersebut karena dia tidak ramah lingkungan
atau kalau kita perusahaan makanan ya kurang bersih mengelola makanannya. Jadi penerapan green supply chain ini nomor satu menurut perusahaan-perusahaan ke arah brand image. Kedua, ke arah apa? Satisfy customer requirement. Memenuhi tuntutan kebutuhan dari pelanggan. Jadi pelanggan itu pinginnya ke arah barang-barang yang memang yang lebih ramah lingkungan, yang sehat. Kalau dikonsumsi atau dipakai, itu bisa menyehatkan kita, tidak menimbulkan sakit. Ya. Kemudian juga menunjukkan suatu diferensiasi bahwa perusahaan-perusahaan yang begini different, berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian baru yang keempatnya itu reduce logistic cost. Ya, jadi ongkos itu juga turun tentu sekali. Ini benefit yang lainnya ya. Jadi ongkos logistik secara overall itu akan turun. Nah, 4 hal utama ini 4 besar yang disurvei itu kurang lebih nih angkanya sekitar ini ya. Kalau misalkan brand image itu 80%. Perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa bisa meningkatkan brand image dan seterusnya. Jadi angka ini menunjukkan bahwa persentase dari perusahaan-perusahaan yang menjawab option-option yang disiapkan oleh surveyornya ini atau peneliti. Kita lanjutkan ke mengapa perusahaan menerapkan green supply chain. Ini ada 3 sebenarnya, tiga utama ya, 3 utama. Tapi dari hasil survei tadi kan juga sudah menunjukkan 3 utamanya adalah kaitan dengan ini continuous improvement, dengan diterapkannya green regulation ini atau yang ramah lingkungan ini bisa meningkatkan performansi production-nya. Nah, tentu sekali untuk meningkatkan performansi production ini perusahaan melakukan yang disebut sebagai conduct continuous improvement, melakukan continuous improvement di dalam aktivitas make-nya atau production-nya, sehingga performance perusahaan secara keseluruhan akan meningkat. Yang kedua, itu bisa memberikan suatu gain a competitive advantage, memberikan suatu keunggulan kompetitif dibanding pesaingnya. Yang ketiga adalah yang brand image sesuai tadi dari survei. Ini 3 hal utama penerapan perusahaan menerapkan green supply chain, manfaatnya. Alasan menerapkan green supply chain apa bagi perusahaan itu? Baik, sekarang kita akan bahas mengenai potensi for logistic cost efficiency. Potensi. Tentu sekali perusahaan ingin meminimasi logistic cost. Di Indonesia juga logistic cost merupakan isu yang utama. Apa isu logistic cost di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Ceria, tahu Ceria? Apa isu logistic cost di Indonesia? Biaya logistik di Indonesia ini masih cenderung mahal, Pak. Cenderung mahal. Cenderung tinggi, ya. Cenderung tinggi. Siapa yang bisa ngejawab? Betanya? Beta. Maaf Pak, suara Bapak. Iya Pak. Beta, dengar Beta? Enggak jelas. Enggak jelas ya? Enggak jelas. Sekarang bisa didengar Beta? Suara saya? Iya tadi gimana Pak? Apa penyebab logistik cost di Indonesia mahal? Salah satu faktornya. Yang lainnya saya mau tanya nanti ke Tubagus Robi. Faktor yang lain ya. Tubagus Robi, faktor apa? Yang lain. Beta, faktor apa? Karena kita kurang memadai Pak. Apa sih namanya infrastruktur? Apa ini? Apa ya namanya? Ya betul, infrastruktur tadi ya. Infrastruktur kurang memadai. Infrastruktur apa contohnya? Kayak akses jalan untuk ini terbatas Pak, untuk apa sih ini apa sih namanya? Untuk transportasi. Untuk transportasi terbatas ya. Termasuk yang sebenarnya moda transportasi yang murah. Kalau di Jawa itu bisa menggunakan kereta api dari Jakarta ke Surabaya misalkan masih agak mahal dan masih terbatas. Sehingga dan moda kereta apinya itu tidak
tidak dekat gitu ke industri-industri. Jadi harus ada double handling dikeluhkan di situ ya. Tadi itu bagus saya tanya. Apalagi penyebab yang lainnya itu bagus selain infrastruktur? Kalau menurut saya ininya Pak, banyaknya kayak instansi yang harus dilewatinnya Pak, lembaga-lembaga yang terlibatnya. Jadi semakin banyaknya lembaga yang terlibat, jadi kayak pengusaha logistik itu harus ngeluarin biaya lagi, harus ngurus ini itu. Kayak gitu Pak. Oke. Berarti birokrasi ya, birokrasi yang masih corruption ya. Nah, oke, bagus. Kalau Wahyu ini monitor Wahyu lagi. Apa? Mungkin lebih ke SDM-nya sih Pak, belum terlalu siap juga Pak. Apanya? SDM-nya Pak. SDM. Oke. Kualitas SDM ya. Nah, bagus. Itu contoh-contoh. Ya, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Contoh-contoh dari kenapa logistik cost itu mahal. Itu kan faktor-faktor eksternal tadi disebutkan. Tetapi juga ada faktor-faktor internal di dalam perusahaannya sendiri yang bisa kita lakukan efisiensi di situ. Ya, tadi kan disebutkan itu kan faktor eksternal ya. Nah, apa yang faktor internal yang bisa dilakukan perusahaan? Ini misalkan saving on resource usage. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Kalau tadi memproduksi dengan jumlah 10 kilo untuk memproduksi satu barang, sekarang bisa diefisiensikan 50%, tinggal 5 kilo tetapi dengan produk yang sama. Nah, dengan barang yang sama itu namanya saving resource. Tadi menggunakan energinya 10 kWh, sekarang bisa dikurangin penggunaan energinya umpamanya ya. Tadi menggunakan BBM sekian liter, 10 liter, sekarang turun jadi 7 liter dan seterusnya. Jadi bisa diefisiensikan dari energi, material, uang, manusianya sendiri, permesinan dan peralatan, semuanya itu bisa kita lebih saving, maka itu sudah bisa melakukan efisiensi. Ya, nah, ini. Jadi anak-anak, tadi faktor yang disebutkan adalah faktor eksternal betul, tapi faktor internal juga perlu kita perbaiki, termasuk eliminating waste, mengeliminasi pemborosan yang terjadi. Pemborosan. Kalau misalkan pemborosan itu adalah menggunakan bahan lebih banyak, menggunakan energi lebih banyak, memproduksi dalam jumlah yang terlalu banyak, misalkan ya, menggunakan peralatan yang berlebihan, semua yang berlebihan itu boros. Jadi harusnya yang optimal. Nah, termasuk bisa mengupayakan untuk green purchasing dan green 3PL. Kita melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang juga green. Dan kemudian green transportation. Kita lihat di sini. Apa yang dilakukan di green transportation? Nona, misalkan Nona, tahu nggak apa yang dilakukan di green transportation misalkan? Apa Nona? Seperti optimalisasi rutenya, Pak. Oke, bagus. Optimalisasi. Pakai apa menurut Nona? Kasih contoh. Pakai metode. Metode apa? Metode PRP mungkin, Pak? Ya, PRP contohnya ya, bagus. Ada jumlah tadi, kuantiti, kapasitas. Sekarang ada lagi green warehousing, ada tulisannya. Green warehousing, warehouse yang ramah lingkungan. Salah satunya kita pernah belajar di distribusi adalah mengoptimasi jumlah warehouse yang optimal. Jadi warehouse itu kalau terlalu banyak tidak bagus, terlalu sedikit juga tidak bagus. Dua-duanya mengakibatkan high cost. Karena itu kita pernah pelajari bagaimana jumlah warehouse yang optimal. Yang berikutnya yang bisa kita kelola di perusahaan yaitu inventory, green inventory. Yang inginnya kalau inventory itu Levia, monitor Levia? Ya, Pak. Levia, oke. Iya, Pak. Kalau Levia, bagaimana ini idenya untuk supaya inventory kita itu ramah lingkungan? Itu Pak, melalui
perencanaan persediaan yang cukup, jadi nggak terlalu banyak juga nggak terlalu kurang. Ya, menggunakan metode apa, Levi? Metode Misalkan yang Levi tahu lah, contoh aja lah. Contoh satu apa gitu. Menggunakan metode yang quantity optimization. Quantity optimization. Yaitu menggunakan, misalkan tadi, siapa yang tahu? Yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Salsa bisa jawab, Salsa? Menggunakan apa? Metode apa? Salsa? Ya, Pak. Bentar, maaf, putus-putus, Pak. Menggunakan metode apa, Salsa? Untuk Yang bagian apa, Pak? quantity optimization tadi? Quantity optimization. Economic. Bentar, Pak. Apa, Pak? Putus-putus, Pak. Putus ya. Iya. Oke. Yang lain bisa dengar? Kalau saya yang lain. Kalau bisa dengar, bisa jawab. Menggunakan metode apa? Menggunakan metode apa? Ya. Oke. Itu contoh ya. Kemudian green packaging. Green packaging. Maksudnya di sini contohnya bagaimana packaging yang memenuhi aspek lingkungan. Ada yang contoh nggak? Ini misalkan reduce the use of material. Kalau packaging itu dibuat yang satu, bahannya lebih ramah lingkungan. Kedua, jumlahnya juga lebih sedikit. Yang ketiga, mungkin bahannya bisa digunakan lagi. Contohnya Pak, ada Amazon. Amazon. Ya. Iya. Gimana tuh? Sekarang Amazon itu kan ada kasus ya Pak, kalau misalnya kan sekarang belanja online meningkat, sampahnya juga meningkat, terutama di plastik sama kardus. Nah, Amazon paham betul masalah tersebut karena kan mengangkut dari reputasi bisnis online ya kan. Nah, jadi si Amazon ini kerjasama sama seluruh vendor di dunia yang masuk ke Amazon, itu dia udah pakai tote bag Pak. Jadi udah nggak pakai lagi yang namanya kardus, kalaupun emang ada yang ngirim dalam bentuk kardus sama si Amazon di repack kembali, terus dikasih ke customer juga dalam bukan bentuk kardus, walaupun masih ada beberapa negara yang masih pakai kardus karena belum distribusinya belum full ke semua negara. Jadi pakai apa tadi? Pakai apa? Pakai tote bag khusus Pak dari Amazon. Oh, khusus ya desain. Tote bag khusus. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah nyampe di Amazon, nanti dibalikin lagi ke vendornya. Nanti kalau ada pemesanan lagi dari customer kan mampir ke Amazon kan Pak gudang. Nanti vendornya pakai tote bag itu lagi. Jadi nggak ada sampah. Itu di Inggris udah nggak ada sampah sama sekali. Iya. Iya. Jadi bisa dipakai ulang ya, reuse ya. Konsepnya adalah konsep yang reuse. Oke. Nah, itu salah satu konsep dari Amazon. Seperti kita juga menggunakan kantong belanja lah istilahnya. Kalau kita belanja ke supermarket gitu ya, Ulia ya, bisa dipakai kantong belanja kita dipakai berulang-ulang, bukan kantong kresek ya. Nah, oke, bagus. Kemudian kita lihat berikutnya. Berikutnya adalah menunjukkan desain dari produk tersebut, desain environmentally friendly product atau green design, desain produk yang ramah lingkungan. Yang menjadi tujuan utama dari desain produk itu adalah bagaimana supaya produknya itu nanti desain untuk ramah lingkungan di sini disebutkan. Jadi menjadi tujuan utama, bukan sebagai kendala, tapi tujuan. Beda-beda. Jadi kalau kita mendesain sebagai tujuan, tadi contohnya tadi yang packaging ya, packaging. Contoh-contoh yang lain adalah ini contoh produk-produknya tadi. Kalau kita lihat contoh yang di tengah, Rahayu, lihat nggak produk yang tengah ini? Rahayu. Iya Pak. Lihat ya. Iya. Ini apa nih Rahayu yang tengah-tengah ini? Yang tengah atas? Itu kardus ya Pak? Tapi ini kan ada alamatnya begitu. Ini jadi apa ini? Oh iya, iya. Kayak manifest, bukan Pak? Maksudnya itu paket yang dikirim. Ini
packagingnya, packaging dari sebuah paket lah begitu. Ukurannya bentuknya Oh iya. seperti ini. Terus apa kaitan dengan green tadi? Dia bisa digunakan kembali mungkin Pak buat Iya, buat apa? Lihat gambarnya. Misalnya. Lihat gambarnya. Iya, Pak. Buat jadi apa namanya hanger. Hanger. Kan iya, lihat gantungan baju. Di belakang. Jadi digunakan kembali. Digunakan lagi ya. Di bagian depannya kan alamat penerima. Di bagian belakangnya adalah petunjuk untuk membuat hanger, begitu ya. Sehingga ini kan tidak dibuang ya. Tidak dibuang petunjuknya, dilipat ini jadi bentuk hanger. Kalau di sebelah kiri ini gambar yang sebelah kiri ya. Siapa yang mau menyebutkan sebentar? Katrun. Mbak Katrun. Ya, Pak. Gambar yang sebelah kiri ini sepeda. Desainnya? Iya, Pak, sepeda. Desainnya apa? Desainnya bagaimana? Kan tadi kita bicara tentang desain yang ramah lingkungan ya. Desainnya gimana? Kaitan dengan itu. Desainnya kayak lebih simpel dari sepeda biasanya, Pak. Kalau dilihat dari gambar. Betul. Kalau lebih simpel artinya menggunakan bahan bagaimana? Oh, lebih sedikit, lebih meminimalisir kegunaan barang. Minimize ya. Itu yang tadi yang kita sebutkan, ya, menggunakan bahan yang lebih sedikit menghasilkan sebuah produk. Itu produknya kan sepeda, bahannya lebih minimize. Oke. Kemudian Nisrina dengar Nisrina? Iya, Bapak. Itu gambar kanan atas Nisrina. Iya, Bapak. Apa itu? Bisa dikomentari tentang desainnya. Oh, desainnya kemasan buat sabun cuci tangan, Pak, Detol. Biasanya kan pakai yang plastik, tapi itu mereka pakai kayak seperti kardus, tapi bisa didaur ulang, Pak. Aman buat apa sih? Buat ntar bisa daur ulang, jadi ngurangin daur ulang dan ada gambar gitu, gambar kedua bisa dilepas, artinya bisa bisa dipakai lagi, diisi ulang lagi, bisa di refill ya. Bisa di refill. Ya. Nah, bagus. Kemudian Katrun sudah. Fernanda, Sekar. Coba lihat. Ini kursi. Ya. Kursi sebelah kanan. Komentarnya gimana? Itu sepertinya kursinya dirakit dari kain-kain bekas, Pak. Kain-kain bekas ya. Sekar punya kain bekas nggak di rumah? Ada, Pak. Biasanya dipakai keset. Dipakai keset, dijahit kembali. Sudah bagus itu. Dipakai keset untuk dijahit kembali. Nah, bisa juga kalau misalkan dibuat baju, misalkan di rumahnya ada monyet gitu ya. Nah, dibuatkan baju untuk monyetnya boleh itu. Nggak ada monyet, Pak. Nggak ada ya? Kambing ada nggak? Kambing ada. Nah, bisa dikasih baju. Kambingnya juga jahit, ini bisa untuk baju kambing, itu kain bekas ya. Nah, jadi nggak dibuang. Atau untuk tempat kasurnya kambing, bisa nanti kambing kan buat kasur. Nah, untuk kambing. Kasihan kambingnya tidurnya di tanah. Oke. Nah, ini kalau anak laki-laki siapa nih? Anugrah. Atau Anugrah dengar Anugrah? Wahyu dengar Pak. Dengar Anugrah. Anugrah dengar ya. Anugrah. Jadi saya minta komen ini sebelah kiri, gambar sebelah kiri yang besar ini apa? Desain tentang apa? Itu bandara, Pak. Bandara. Apa kaitan dengan green supply chain bandara ini? Green design. Dia desainnya bagaimana? Kaitan dengan green tadi kan? Banyak tumbuhan, Pak. Banyak tumbuhan. Banyak? Penghijauan, Pak. Penghijauannya. Jadi
desainnya adalah banyak ruang hijau terbuka ya. Betul ya? Iya, Banyak benar, Pak. ruang hijau terbuka, ada air, ada pohon-pohon, begitu ya. Pohon, ada taman. Taman, meminimasi penggunaan gedung dan bangunan, gedung atau bangunan, mengoptimasi lahan-lahan ini. Lihat bandaranya, bentuknya seperti futuristik ini ya, futuristik. Kalau kita lihat, jadi efisien penempatan dari pesawat-pesawat yang akan parkir tuh, lihat di sini. Efisiensi ruangan, jadi efisiensi lahan, ya kan? Efisiensi lahan. Kalau misalkan flat ke sana ya, kalau flat kan lebih sedikit. Kalau lurus maksudnya, dibanding dengan melengkung-melengkung begini, jadi jumlah pesawat yang ditampung lebih banyak. Nah ya, nah ini contoh yang tadi kita bahas tentang green design. Yang berikutnya adalah mengintegrasikan remanufacturing with the internal company operation. Itu yang tugas anak-anak lakukan kemarin, itu videonya ya, di videonya. Oke, nanti saya akan buka satu-satu videonya. Dan apakah videonya yang kemarin, yang tugas sebelumnya sudah pada ditonton belum? Tugas satu dengan yang lainnya itu. Kan saya simpen di PL. Di PL. Ada alamatnya ya. Saling mensupport lah. Yeah. Diberikan like, diberikan komen, diberikan subscribe, kita saling support ya. Kalau ada adik, kakak, nenek, suruh tonton semua itu, pasti subscribe. Biar nanti jadi YouTuber. Beta mau jadi YouTuber nggak, Beta? Yang lain nggak mau. Amel gimana? Amelia mau jadi YouTuber? Iya, Pak. Mau? Dengar suaranya. Dengar. Mau jadi YouTuber, Amelia? Apa konten-kontennya mau diisi nanti kira-kira? Belum kepikiran jadi YouTuber, Pak. Bisa tentang logistik, tentang misalkan persoalan-persoalan logistik gitu ya. Bikin aja konten-konten tentang persoalan logistik. Tentang ekspor import, tentang freight forwarding, tentang inventory, gitu, melihat sesuatu dikaitkan dengan logistik. 3 menit aja isinya, jangan panjang-panjang, begitu ya. Amelia, suka nonton Mak Betty nggak, Amel? Sekarang jarang nonton lagi. Oh, jarang nonton ya, oke. Jarang nonton ya. Kalau Salsa suka nonton Mak Betty, Salsa? Udah jarang, Pak. Jarang ya? Soalnya udah banyak tugas, Pak. Dulu waktu liburan, Pak. Buat liburan. Waktu liburan suka nonton ya. Ini Robi ini yang gimana, Robi suka ini nonton ini kelihatannya nih. Suka nonton apa? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Enggak. Kalau orang Medan yang suka ya. Oke. Bagus, Nana ya. Contoh di sini dikaitkan dengan green manufacturing dan remanufacturing. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Minimize energi, menggunakan energi yang lebih sedikit. Bagaimana bisa menggunakan energi yang lebih sedikit? Perusahaan bisa menggunakan energi yang lebih sedikit. Maka harus menggunakan mesin yang bagaimana? Mesin yang efisien. Lebih efisien. Dapat mencakup semua kebutuhan. Ya. Oke. Nah, bagus. Menggunakan mesin yang lebih efisien sehingga mengkonsumsi energi lebih sedikit. Kemudian juga ada juga tadi yang di depan tuh konsumsi ini sebentar. Resource consumption to reduce, menggunakan konsumsi sumber daya yang bisa direduksi. Jadi kalau mesinnya teknologinya lebih tinggi, biasanya listrik atau energinya lebih rendah. Kemudian juga bahan baku yang digunakannya lebih sedikit. Makin canggih teknologinya itu makin sedikit penggunaan resources-nya. Termasuk jumlah manusia yang digunakan lebih sedikit, mungkin lebih banyak menggunakan kalau beberapa teknologi otomotif menggunakan
robotik. Ya. Kemudian reusing, menggunakan ulang dan mendaur ulang, recycling, dengan cara by changing, merubah dari karakteristik material. Ya, tadi sudah disebutkan tadi, karakteristik material contohnya yang tadi tidak bisa didaur ulang, sekarang bisa didaur ulang. Itu contohnya merubah. Ya, merubah. Berbagai macam industri otomotif sudah melakukan. Kemudian remanufacturing that use good recondition with the chain, the several part. Ada beberapa komponen dari barang tersebut diganti dengan barang-barang yang bisa direkondisi. Ya, bisa direkondisi. Itu contohnya penerapan dari green operation. Jadi green operation kaitan dengan green manufacturing. Kalau kita lihat gambar berikut ini, mulai dari raw material sampai konsumen, upaya-upaya dilakukan dalam remanufacturing. Mula-mula adalah tentu sekali tadi memilih raw material yang bisa didaur ulang. Nanti setelah selesai konsumsi dari aspek raw material, ya, jumlah raw material yang lebih sedikit tadi contohnya, ya. Dari pemasok yang memang juga yang green. Nah, tetapi juga perusahaan juga menerima barang-barang yang bisa di recycle, didaur ulang. Nih contohnya kan, supplier mengumpulkan recycle, yang contohnya kemarin itu adalah botol-botol, salah satu contoh yang mudah ya, dan botol diproduksi menjadi suatu produk yang lain, botol-botol plastik bekas. Ya. Ada lagi remanufacture, artinya barang itu kalau sudah digunakan oleh konsumen, dia di sisi kanan, rusak, kemudian dikembalikan lagi ke pabrik, bisa diperbaiki lagi. Bisa diubah bentuk lagi gitu, remanufaktur dengan fungsinya lebih bagus ini. Ini ada gambar contohnya ya. Mesin pompa, mungkin mesin pompa lama dirubah lagi menjadi satu mesin pompa baru. Nah, juga ada konsep repair. Ada barang-barang yang bisa diperbaiki di distributor. Misalkan kalau rusak bisa diperbaiki, bisa digunakan ulang. Nah, ada juga konsepnya adalah reuse, ini di mana barang-barang itu bisa digunakan oleh pelanggan secara berulang kali yang tadi sudah disebutkan botol dan sebagainya. Nah, bagian terakhir ada yang memang harus di-remove atau dihancurkan, di-disposal oleh customer. Begitu ya. Ini konsep dari remanufacturing. Nah, anak-anak sekarang kita kaitkan dengan rangkuman dari topik kuliah ini, kaitannya dengan benefit of green supply chain. Penerapan green supply chain itu ada 3 kelompok benefit utama. Bisa dibagi 3 kelompok ya, divided in 3 group of benefit, 3 type of benefit. The first benefit is financial benefit, benefit yang terkait dengan keuangan. Menerapkan green supply chain akan memberikan benefit keuangan. Apa sebenarnya? Increase revenue, meningkatkan pendapatan. Reduce cost, tadi yang sudah. Nah, bagaimana tadi reduce cost ya? Dampaknya macam-macam dari ujung sampai ke ujung itu kalau bisa dilakukan improvement. Mulai dari raw material, tadi kan kalau kita saving energi, saving raw material, saving penggunaan tenaga manusia, tidak ada barang-barang yang terbuang. Di depan aja itu raw material sudah kita bisa reduce cost. Kemudian kita perbaiki logistik cost tadi, apa? Transportasinya bisa kita perbaiki. Pergudangan bisa kita perbaiki. Itu juga distribusi perbaiki. Itu juga menyebabkan saving, bisa memberikan dampak saving cost. Jadi banyak itu hal yang kita perbaiki itu memberikan dampak terhadap reduction cost reduction ya, cost reduction. Kemudian increase asset utilization, ini sangat penting ini. Kalau kita menggunakan fasilitas itu tadi bisa optimal. Ya, kalau di dalam kapasitas kita membicarakan tentang collaboration. Bagaimana kita menggunakan fasilitas itu bisa dikolaborasikan dengan pihak lain sehingga bisa optimal penggunaannya. Penggunaan gudang secara bersamaan,
penggunaan fasilitas R&D secara bersamaan dengan perusahaan lain, ya. Fasilitas produksi bisa digunakan, transportasi juga bisa digunakan bersamaan sehingga dia load-nya optimum. Itu bisa increase asset utilization. Nah, terakhirnya enhance customer service, bisa memperkaya atau meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Merasa lebih puas pelanggan dengan menggunakan barang-barang yang green. Di lingkungannya sendiri benefitnya apa? Tentu sekali reduce waste, mengurangi limbah-limbah itu. Limbah-limbah dikurangi. Kalau kita bisa melakukan penghematan seperti Levia tadi ya, jadikan keset, jadikan baju untuk kambingnya, begitu misalkan, untuk sapinya dan yang lainnya, nah itu sudah bisa reduce waste yang tidak dibuang langsung ke lingkungan. Oke? Nah, termasuk increase energi efisien. Jadi tidak mengkonsumsi energi yang berlebih. Ini dampaknya terhadap lingkungan apa kalau energi dikonsumsi secara berlebihan? Amel, dampaknya apa Amel ya? Terhadap lingkungan. Ini kan kita sedang bicara tentang environmental benefit. Energi dikonsumsi secara berlebihan. Misalkan minyak apa? Iya, mengalami kelangkaan nantinya Pak jika Kelangkaan. Ya, kalau sampahnya terlalu banyak digunakan untuk jangka waktu ke depan belum tentu masih ada lagi itu Pak sumber dayanya. Ya, betul. Itu betul, Bagus. Jadi akan mengakibatkan langka. Kalau langka akan mahal nanti. Tentu sekali perlu digunakan seefisien mungkin. Apalagi sumber-sumber yang tidak bisa diperbaharui. Karena itu sekarang ke arah teknologi yang green semuanya, yaitu yang renewable energy. Contoh menggunakan apa aja? Amel tadi menggunakan apa aja yang bisa renewable energy, misalkan? Yang renewable yang bisa digunakan kembali gitu ya Pak ya? Kalau misalkan gas, minyak, batu bara itu kan yang tidak bisa diperbarui. Nah ini apa? Yang bisa diperbarui terus, tak terbatas lah artinya dia. Dalam tanda petik. Tenaga surya Pak. Tenaga surya, bagus. Kan banyak kan. Tenaga surya, terus angin. Angin. Air. Panas bumi juga bisa Pak. Air, panas bumi, bagus. Terus apa lagi? Bagus tuh panas bumi itu. Boleh dikatakan itu renewable ya. Apa lagi? Iya, soalnya di Jepara udah pakai panas bumi Pak. Sekarang hampir kebanyakan sih Pak manufaktur yang di Jepara pakainya panas bumi sekarang. Itu dekat dengan dia memanfaatkan daerahnya di pesisir. Dekat dengan Salsa. Dekat dengan Salsa sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman Pak. Itu produksi apa daerah situ? Kalau di sana itu pengrajin seni Pak, biasanya tuh kayak baju, garment, kayak gitu. Terus habis itu ada mebel. Pokoknya intinya yang kayak seni gitulah Pak, baju juga, kain-kain kayak gitu. Iya. Lebih ke garment Pak. Iya. Apakah punya pembangkit listrik sendiri maksudnya mereka? Iya, punya Pak. Oh, punya panas ya? Bumi. Oh, dari di panas sana. bumi. Oh ya, jadi pemerintah sana. Ini memanfaatkan pesisir, Pak. Pesisir pantai. Pesisir pantai mungkin. Kan di sana panas. Pak, di sana panas. Oke. Jadi dari panas itu digunakan untuk apa? Untuk listrik. Oh, untuk listrik. Pakai panel surya maksudnya? Panel surya atau pakai Iya, Pak. Hampir sama kayak panel surya, cuman dia tuh lebih besar skalanya, Pak. Tapi saya nggak tahu namanya. Iya. Oke, di daerah Tegal tadi ya? Daerah apa tadi? Jepara, Pak. Jepara. Oh, daerah Jepara. Oke. Nanti kita lihat ya di internet. Jepara itu ada panel surya. Oke, sip. Kemudian ada reduce air emission. Nah, ini emisi udara, mereduksi emisi udara. Artinya ini berkaitan dengan efek rumah kaca ya. Supaya jangan terjadi efek rumah kaca.
emisi dari air, udara. Terus water emission, fuel consumption. Nah ini semuanya lingkungan itu ingin kita reduksi semua, konsumsi fuel, minyak, air gitu ya. Kalau air emisinya ya, maksudnya banyak kan limbah-limbah yang dibuang ke air, limbah-limbah yang dibuang ke udara, semuanya di reduction. Dan benefit yang ketiga, social benefit. Social benefit itu ke masyarakat begitu. Kalau tadi kan sebelah kiri perusahaan, sebelah kanan ini lingkungan, tengah-tengah maksudnya, tengah-tengah lingkungan. Yang kanan ini ke manusia kita, ke masyarakat. Reduce community impact, impact terhadap masyarakat. Kalau terjadi begini, misalkan di satu daerah ada pabrik tahu yang membuang limbahnya ke lingkungan. Siapa di daerah siapa ini yang ada pabrik tahu yang limbahnya dibuang ke lingkungan, yang dekat? Maksudnya siapa yang di daerahnya yang dekat dengan pabrik tahu, rumahnya dekat dengan pabrik tahu? Pak. Siapa? Saya Pak Salsa. Cuman beda gang aja. Nah, terus dampaknya bagaimana? Yang itu? Pabrik tahunya itu kan di dekat sungai ya Pak, sungai besar di kabupatennya Salsa. Nah itu tuh ampasnya kayak gitu tuh, terus airnya kebanyakan pada dibuang ke sungai Pak. Jadi tuh sungainya tuh keruh, terus baunya tuh nggak enak. Soalnya kan bekasnya tahu ya Pak ya. Jadi kayak gimana gitu. Iya. Nah itu sangat mengganggu banget Pak. Nah itu yang maksudnya tadi dampaknya terhadap community. Padahal itu sungai itu dulu waktu Salsa masih kecil kan, pabrik tahu belum ada, salah satu suka mandi di sana tuh, umur 4 tahun, 5 tahun gitu, mandi di sungai kan sama teman-temannya. Ya, Enggak mandi kan, Pak, cuman main. Oh main, ya kirain mandi di sungai, belajar berenangnya di sungai dulu. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi. Pak. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi itu. Sudah tercemar Pak. Sudah tercemar ya. Nah, termasuk noise reduction. Kalau misalkan ada pabrik dekat dengan pemukiman juga itu disebutkan noise ya, bunyi berisik ya, bunyi bising. Termasuk kendaraan-kendaraan yang knalpotnya berisik, namanya ya, itu noise juga. Termasuk juga traffic congestion, kemacetan. Kalau menghindari kemacetan itu nanti artinya bisa di-manage kemacetan itu supaya tidak macet lagi, maka itu bisa jadi benefit bagi lingkungan ya. Termasuk kesehatan, keselamatan, keamanan, security. Nah, itu manfaat-manfaatnya. Nah, anak-anak, ini manfaat-manfaat ini ya, nanti kita akan kaitkan dengan tugas di belakang. Jadi ada 3 manfaat ini. Nah, tugas yang ketiga ini adalah fokus ke benefit. Oke ya. Kita lanjutkan dulu. Kita lihat di sini ada sebuah hierarki. Mari kita lihat ya. Ada gambar short term ke long term, tactical ke strategic. Yang paling rendah itu dalam rangka prevent, menjaga terhadap polusi ini adalah disposal, barangnya disposal kalau dapat dihancurkan. Yang kedua penggunaan teknologi. Yang ketiga recycling. Tapi yang keempat ini adalah source reduction, penggunaan sumber daya. Sekarang arahnya memang yang strategi itu bagaimana menggantikan sumber daya ini dengan sumber daya yang terbarui dan penggunaan dari sumber daya yang semakin efisien. Misalkan tenaga manusia diganti dengan robot, begitu ya. Konsumsi bahan bakar yang semakin sedikit, konsumsi material yang semakin sedikit, itu adalah dalam rangka source reduction. Oke. Ini contoh juga sebuah mobil, kita lihat yang paling kiri seri, engine. Mobil Ford ini dulu pakai engine-nya 1 liter. 3 silinder. Sekarang pakai 1,6 liter 4 silinder, tetapi dengan jumlah berat atau bahan yang digunakan 24% lebih ringan. Berarti 24% bahannya lebih irit dibanding yang lalu, tetapi kapasitasnya lebih besar. Gitu. Jadi tren sekarang itu adalah makin kecil atau makin irit sumber dayanya, tapi kapasitasnya makin besar. Mungkin anak-anak bisa lihat juga di
kapasitas dari memori komputer, yaitu dari apa itu namanya IC ya. IC dari memori komputer itu makin lama makin kecil, tapi kapasitasnya makin besar. Jadi termasuk yang handphone juga. Sekarang tuh trennya makin mengecil, tapi kapasitas makin membesar. Oke. Kita lihat dari hulu ke hilir, ini potensi-potensi untuk melakukan perbaikan dari supply chain kita dalam konsep green supply chain itu minimal lah ini. Ditunjukkan ada 9 hal yang bisa kita lakukan perbaikan. Ya, dari hulunya, dari raw materialnya sendiri itu sudah bisa kita lakukan suatu upaya-upaya perbaikan. Ini kurang lebih mengulangi tadi hal-hal yang lain, cuman ini direkap dengan gambar seperti ini supaya lebih eye catching, gitu ya, lebih eye catching. Misalkan saya cobain ini ya, cobain diskusikan dengan Petrus, ada Petrus ini. Lihat ini di sini ada Petrus, Ahdan. Orangnya ada nggak nih? Petrus. Apa ke pasar lagi nih Petrus ini? Petrus. Ahdan mana? Nah, Unike. Indri dengar? Indri? Ada Pak. Petrus ada Pak. Siapa Petrus? Petrus ya? Iya. Coba. Ya. Coba Petrus ya. Kita kasih komen ya, Petrus. Petrus lihat gambar ini Petrus. Ya. Dari gambar ini kan ini potensi dalam rangka untuk bisa melakukan implementasikan green supply chain. Mau implementasi green supply chain, ini potensinya. Ini adalah gambar supply chain-nya, mulai dari raw material sampai nanti ke customer, begitu ya. Nah, Petrus coba lihat yang nomor 1, itu apa yang dilakukan? Lihat nomor 1 yang di atas. Iya Pak. Mana Petrus? Ya. Ya. Ya, Petrus. Apa yang dilakukan? 1. Lihat kan tulisannya Petrus? Lihat Pak. Enable cleaner sourcing atau manufacturing. Maksudnya gimana itu, Petrus? Maksudnya kan begini, di awal ini ada raw material. Raw materialnya sendiri yang diinginkan yang clean. Itu contohnya apa material yang clean itu? Yang bersih, yang ramah lingkungan. Jadi penggunaan material yang ramah lingkungan apa contohnya? Yang bisa didaur ulang, Pak. Nah, itu contohnya ya. Jadi dipilih material yang bisa didaur ulang, bisa digunakan ulang nanti gitu ya. Nah, itu contohnya. Dan juga dari segi manufakturnya juga yang clean. Yang clean itu artinya apa? Manufakturnya. Yang nggak menyebabkan polusi, Pak. Nah, itu contoh. 1, polusi baik ke udara, ke air, maupun ke tanah, begitu ya? Ya, Pak. Termasuk tidak menimbulkan noise, misalkan. Itu juga termasuk upaya yang bisa dilakukan di sini. Itu contohnya. Nah, dari segi hulu, kalau dibedah ini dari hulu ke hilir itu, ini ada banyak sebenarnya. Ini dipoinkan. Nah, banyaknya itu tadi yang gambar-gambar yang tadi itu dicontohkan. Nah, untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada yang lebih komplitnya. Ini saya tunjukkan. Komplit ya. Di gambar berikut ini aja. Ini ada tabel menjelaskan opportunity for green supply chain implementation. Di dalam supply chain kita mulai dari tahap plan atau perencanaan. Hal ini sudah dilakukan penelitian-penelitian dan juga sudah diimplementasikan, yaitu dari tahap plan ini, stage plan ini adalah
Focus green product need supply and demand. Ini menyeimbangkan supply dan demand ini perlu dilakukan suatu fokus yang baik supaya jangan supply lebih besar daripada demand atau supply kecil daripada demand. Dua-duanya menyebabkan cost. Kemudian dari segi plan, green product design yang seperti tadi kita katakan. Bagaimana mendesain produk dari awal itu memang tujuannya untuk ramah lingkungan. Kemudian termasuk jaringan. Jaringan dari hulu sampai ke hilir dirancang seefisien mungkin seperti gambar yang tadi itu. Jangan terlalu banyak hub-hub sehingga mengakibatkan terlalu banyak transit. Yaitu tadi improvement yang nomor berapa? Entah 7 atau 8 begitu ya. Nah, ini adalah implementation opportunity yang sudah dilakukannya. Implementasinya. Ini ada banyak peneliti-peneliti, researcher yang melakukan penelitian-penelitian. Contohnya tentang redesign, supply chain, life cycle management, dan seterusnya. Itu dari aspek plan. Yang kedua, dari aspek source-nya. Source atau sumber daya. Apa yang dilakukan dari aspek source? Green procurement atau green purchasing. Nah, bagaimana ini bisa green purchasing atau green procurement? Apa yang dilakukan? Apa aja indikatornya kita melakukan green purchasing atau green procurement? Siapa yang bisa? Green procurement atau green purchasing. Apa yang dilakukan? Pembelian yang ramah lingkungan. Satu, dilakukan seleksi terhadap apa tadi? Nah, suppliernya yang bagaimana? Kalau dari aspek supplier? Yang menerapkan itu Pak, yang tetap menerapkan green, misalkan dia itu tata caranya produksinya untuk bahan baku tersebut tuh secara green juga dan sebagainya kayak gitu. Terus dia tuh yang memanfaatkan barang-barang yang untuk recycle Pak atau apa? Yaitu yang mendaur ulang. Ya, kayak gitu. Oke, jadi singkat katanya supplier yang sudah comply terhadap green supply chain. Nah, itu jadi yang menerapkan semua juga sama seperti kita. Jadi kalau kita mau green, supplier kita juga harus green juga. Itu istilahnya. Dan termasuk juga tadi dia menggunakan dari segi raw material juga material yang green. Jadi mulai dari hulunya, dari source-nya. Ini penelitian-penelitian sudah dilakukan seperti ini ya. Kemudian make. Tahap berikutnya. Plan, source, make. Make ini artinya production atau manufacturing. Ya kan? Yang sudah kita bahas tadi. Green product, green process, green production, operation, green packaging, remanufacturing, reuse, tadi ya. Recycling misalkan. Itu semuanya adalah aspek make-nya. Ini penelitian-penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah green warehousing. Setelah barang itu diproduksi, barangnya disimpan. Kira-kira warehouse yang green itu Mbak Dian Fitri. Dian Fitri dengar? Iya, Pak. Dian Fitri ya. Coba, kalau menurut Dian, green warehousing itu yang gimana? Menurut Dian. Green warehousing itu yang bagaimana? Apa ciri-cirinya green warehousing? Dian nggak terdengar suara? Green warehousing itu contohnya. Contohnya Dengar, apa? Pak? Ya, contohnya apa Dian? Itu untuk ini Pak, contohnya kayak contoh perusahaannya kayak IKEA. Jadi perusahaan IKEA itu untuk warehouse-nya mereka atap dari warehouse itu menggunakan panel surya. Bagus. Atapnya panel surya. Siapa yang jawab nih barusan nih? Dian? Dian. Oke. Atapnya menggunakan panel surya ya, Dian ya. Oke. Contoh yang bagus itu. Atapnya menggunakan panel surya. Jadi penggunaan listriknya itu berdasarkan itu. Jadi penggunaan listriknya lebih hemat karena
mereka kan menggunakan panel surya. Oke, bagus. Dan juga mungkin dia dari segi perancangan bentuknya itu lebih sedikit menggunakan listrik. Artinya lebih banyak cahaya matahari yang bisa digunakan. Ada apa itu namanya, kaca lah, begitu ya, kaca-kaca atau ada ventilasi yang menggunakan sehingga baik udara lebih sirkulasi lebih bagus, begitu ya, lebih terang. Misalkan begini, salah satu aspek yang kita ketahui itu masjid, misalkan di masjid itu rata-rata masjid itu kan ruangnya lebih terbuka ya, jadi pencahayaan bagus, sirkulasi udara bagus, sehingga kalau di dalamnya itu kita lebih dingin ya, sehingga penggunaan AC juga lebih sedikit. Itu contoh greenhouse dari segi bangunan. Tapi di dalamnya sendiri bisa di-manage, misalkan aliran material yang lebih aliran dari apa itu namanya material handling yang lebih singkat, penataan rak-rak yang lebih baik sehingga lebih banyak barang yang disimpan, misalkan. Nanti mencari barang lebih mudah, itu semuanya aspek-aspek green. Jadi kalau kita melakukan kemudahan-kemudahan perbaikan di dalam warehouse-nya sendiri, itu aspek green. Termasuk juga di jumlah dari warehouse tersebut. Kalau jumlahnya itu optimal, juga makin itu sebagai sudah masuk aspek green juga. Ya. Berikutnya deliver ini. Nisrina, kalau deliver ini kaitannya adalah Nisrina ya, Nisrina. Ya. Nisrina. Iya, Pak. Kalau deliver ini kaitannya dari mana ke mana ini mendeliver ini? Green transportasi itu ya, Pak? Nah, jadi mentransport barang ya, dari perusahaan ke mana? Dari perusahaan ke mana dia? Pak. Ke konsumen, Pak. Konsumennya, customer-nya, Pak. Ataupun ke saluran distribusi dulu, begitu ya, saluran distribusi. Nah, itu berbagai hal yang bisa dilakukan. Ini yang tadi yang sudah kita bahas sih sebenarnya di depannya. Ya. Apa saja nih Serina? Mode. Ada ini Pak, ada mode itunya, ada raw and hot tuh, terus ada full conversion, diseleksi. Ya Pak. Raw and hot itu adalah penelitinya ya. Yang dilakukan adalah mode selection, seleksi moda transportasi yang efisien, penentuan rute, misalkan ya, improve full efisiensi dari bahan bakar, gitu ya, konversi bahan bakar dan seterusnya. Ini contoh hal-hal yang dilakukan di aspek deliver. Kemudian berikutnya adalah tahap terakhir ini. Tahap yang berikutnya itu adalah apa? Sell atau penjualan. Penjualan ya. Wahyu. Kalau ngejual ya. Ini ada green marketing. Kira-kira apa yang dilakukan di green marketing itu ya? Dibanding dengan promosi yang sekarang gitu. Promosi yang terdahulu. Kalau green marketing itu apa bedanya? Green. Oh, mungkin ya Pak ya, izin menjawab Pak. Maaf kalau salah Pak. Contohnya kayak di eco labeling gitu Pak. Jadi kayak brandnya itu tuh dibikin kayak dibikin kayak mereka tuh produksinya ramah lingkungan gitu Pak. Bukan, ini pemasaran. Jadi orang-orang lebih tertarik. Ya Pak. Kayak labelnya itu mereka klaim dirinya perusahaan mereka tuh ramah lingkungan gitu Pak. Contohnya kayak apa ya? Perusahaan air minum Ades itu Pak, kan mereka bilang kalau produk mereka tuh ramah lingkungan gitu Pak. Jadi orang juga ada kecenderungan untuk membeli produk mereka Pak. Gitu. Ya, oke. Saya jelaskan lebih lanjut gini. Kalau kita melakukan pemasaran, misalkan ya, kita pasang spanduk, baliho, begitu ya. Pasang apa lagi ya? Yang di jalan-jalan, sebarkan brosur. Lempar brosur-brosur dari mobil gitu ya. Apalagi itu kan contoh kita lakukan pemasaran seperti itu ya. Nah, kalau supaya lebih green gimana? Kita hilangkan itu apa?
Apa contohnya? Jadi tidak memasang banner di pohon. Caranya gimana? Caranya gimana? Kita pakai internet, Pak. Pakai internet. Share lewat media sosial, Pak. Media sosial. Oke. Dengan media sosial keuntungannya apa? Keuntungannya? Jangkauannya lebih luas, terus tidak menimbulkan sakit juga. Semua orang rata-rata punya handphone dan bisa akses, jadi dia bisa ngeliat iklannya gitu. Lebih murah nggak Aulia kalau pakai itu? Aulia? Lebih murah. Lebih murah ya dibanding dengan pasang baliho, spanduk begitu kan? Nanti hasil anunya dibuang begitu ya, atau brosur. Kalau pakai promosi lewat internet kan lebih murah. Coba Aulia, kira-kira promosi lewat internet ya Aulia, yang paling efisien memasarkan produk tuh pakai media elektronik apa menurut Aulia? Sebuah produk misalkan mie instan lah begitu. Menurut saya sih media elektronik lewat untuk yang sekarang ya Pak, untuk dari sosial media. Sosial media ya. Karena kecenderungan orang sekarang melihat handphone lebih sering, fitur-fitur sosial media makin meningkat dibanding TV yang cuma monoton. Sekarang acara-acara hiburan aja, jadi sekarang banyak yang perusahaan-perusahaan itu beralih ke iklan dari sosial media. Ini saya mau tanya nih, kalau anak-anak kan pakai IG ya, pakai IG ya. Nah, kalau Aulia pakai IG nggak? Pakai Pak. Nah, kalau di IG-nya suka ada muncul iklan-iklan nggak? Iya, diselipin di Snapgram-nya. Iya kan, suka muncul kan? Iya, di IG. Tiba-tiba masuk iklan apa? Kalau ke anak-anak milenial seperti inilah ya, seperti Aulia dan teman-teman yang lainnya, apa ya sering masuk ke ininya, IG-nya itu? Iklan apa ya? Shopee, Pak. Baju, Pak. Makanan, Pak. Fashion. Biasanya apa yang kita muncul di AdSense itu tergantung interest kita gitu loh Pak. Kayak misalkan di Google kita nyari baju, nanti di di sana muncul beberapa gitu ya. Media sosial juga suka ada yang baju kayak gitu. Muncul. Tergantung kita bukanya apa sih Pak. Nah, itu satu itu, tapi bisa juga dia tidak tergantung dari bukanya kita apa, tapi dia memang masalkan kepada segmen umur tertentu. Jadi kalau anak-anak yang dia akan baca ya. Kalau anak-anak ini dia taksir umurnya sekian, maka akan keluar beberapa iklan yang terkait dengan itu misalkan. Apa gitu yang sering keluar juga iklannya. Link pas sekarang link aja yang lagi rame di mana di YouTube ada, di Instagram ada, link aja ya. Link aja contohnya ya. Nah, itu memang ada suatu software namanya software artificial intelligence yang melakukan profiling dan pemetaan terhadap setiap individu. Nah, dari situ pemetaannya kemudian dikaitkan dengan iklan. Nanti iklan itu akan masuk ke hasil profilingnya. Dia akan memprofiling ini umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, lokasi di mana, hobinya apa, dan sebagainya. Dia membaca sosial media kita. Nah, kemudian iklan dimasukkan ke sana. Itu saya kira proses pengiklannya yang lebih green dibanding dengan iklan yang konvensional. Selain lebih mahal, kemudian berkas-berkas peiklanannya itu akan berdampak dibuang ke lingkungan, begitu kan? Nah, itu kaitan dengan penjual. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah return. Setelah barang itu digunakan, maka tahap terakhir dia akan bisa didaur ulang. Di reuse, digunakan ulang, direkondisi mungkin, di recycling, kemudian di disposalnya dihancurkan dengan ramah lingkungan, misalnya dengan dibuat kompos dan sebagainya. Ini kita sebut sebagai return management, jadi penelitian-penelitiannya di sini. Nah, itu gambarannya anak-anak secara komprehensif, gambaran tentang apa yang bisa kita lakukan di tahap-tahap mana saja, peluang-peluang untuk melakukan green supply chain dan benefitnya tadi yang terutama 3 hal tadi ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan tugas berikutnya, Nana, ya. Membuat video jangan lama-lama, 3 menit saja. Makin singkat makin bagus. 3 menit saja yang menjelaskan tentang arahnya ke benefit. Jadi ada cari perusahaan
perusahaannya boleh perusahaan yang dulu, yang di tugas 2, juga boleh perusahaan yang lainnya. Yang penting bisa dielaborasi di perusahaan itu apa benefitnya bagi perusahaan itu atau bagi lingkungan atau bagi masyarakat berikutnya dengan dia menerapkan ramah lingkungan. Misalkan tadi ada perusahaan, misalkan Rahayu ya, Rahayu dengar Rahayu? Rahayu dengar? Dengar Pak. Dengar. Apa di tugas 2-nya itu apa? Perusahaan apa? Pakai Las kosmetik Pak. Las kosmetik apa? Las. Jadi dia tuh brand kosmetik. Sebenarnya kayak buat body care, skincare kayak gitu sih Pak. Kayak dia tuh produksi dari bahan alami gitu. Okay. Handmade. Bahan alami ya. Oke. Nah, sekarang apa benefitnya bagi perusahaan? Itu nanti diungkap di tugas ini. Benefitnya apa? Boleh perusahaan yang sama tapi boleh juga berbeda. Benefit bagi perusahaan apa? Kan tadi benefit finansial, ada 3 benefit yang gambar depan ya. Kemudian bagi lingkungannya apa? Kemudian bagi customer apa? Bagi customer yang pakai itu apa aja? Benefitnya. Apa Bahayu benefitnya? Bagi customer. Kalau misalkan bagi customer, mungkin kalau misalkan yang punya kan suka ada penyakit kulit yang kayak eczema gitu ya Pak. Jadi yang merah-merah, yang alergi kayak gitu, biasanya kalau vegan itu dia bisa meminimalisir gitu Pak. Jadi nggak ada kayak kalau misalkan yang sabun-sabun kayak di drugstore gitu kan dia biasanya suka ada uangnya berlebihan atau gimana. Tapi mungkin kalau misalkan pakai vegan alami dia bisa meminimalisir dari itu sih Pak, yang kayak alergi gitu. Biasanya kayak gitu kalau misalkan sabun bar gitu. Nah, jadi anak-anak fokus yang tugas ini benefitnya aja. Perusahaannya kan sudah dapat menerapkan. Perusahaannya tidak usah dielaborasi. Dielaborasi benefit dari dia green supply ini, apa benefitnya. Itu saja. Benefitnya boleh dari aspek finansial perusahaannya boleh, dari lingkungan boleh, dari customer boleh. Begitu. Yang mana gitu benefitnya ya. Yang bisa didapatkan yang mana. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai tugas ini? Jadi fokusnya ke benefitnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Benefitnya itu yang ketiganya dibuat jadi PPT atau pilih salah satu benefit? Boleh pilih salah satu, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Yang mana yang anak-anak punya aja. Yang punyanya yang mana. Begitu ya. Kalau bisa 3-3 bagus. Kalau salah satu juga boleh. Gitu. Silakan. Yang penting ada benefitnya. Bapak izin bertanya. Berarti menggunakan perusahaannya kemarin apa boleh juga baru Pak? Boleh yang kemarin, boleh yang baru. Kalau ini kemarin tidak ditemui, boleh yang baru. Ya, begitu. Ya. Makasih Pak. Tidak harus perusahaan yang kemarin. Boleh juga yang baru. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Mana? Kalau tidak ada, cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih semuanya anak-anak atas seluruh perhatiannya untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua tetap sehat walafiat beserta keluarga ya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya ya. Pak.